Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, keselamatan dan rejeki yang berlimpah. Amin. Selamat mengikuti kisah ini, terima kasih. Di sebuah kampung sederhana di pinggiran Jakarta, Pak Sutoro, seorang pensiunan BUMN yang duda, tinggal di rumah yang dibangun bersama mendiang istrinya, Pratiwi, yang meninggal 5 tahun lalu karena sakit. Rumah itu penuh kenangan. Namun kini suasananya berubah sejak anak tunggalnya, Roni, menikah dengan Leni. Pak Sutoro, dengan sifat sabar dan penyayang, menyadari Roni adalah satu-satunya keluarga yang dimilikinya. Namun, pernikahan Roni dengan Leni mengubah dinamika rumah tangga, membawa konflik yang perlahan mengusir Pak Sutoro dari rumahnya sendiri. Roni, seorang karyawan swasta yang pendiam, selalu menghindari konflik dengan istrinya karena kesibukan kerja. Ia menuruti Leni tanpa banyak pertimbangan, termasuk saat Leni mengusulkan agar Pak Sutoro dipindahkan ke panti jompo. Leni, menantu yang iri dan picik, merasa terganggu dengan kehadiran Pak Sutoro. Ia ingin mengendalikan rumah tangga, termasuk keuangan dan asisten rumah tangga. Salah satu korbannya adalah Sumi, setia yang bekerja paruh waktu sejak Roni masih kecil. Leni memecat Sumi, menganggapnya beban ekonomi, meskipun Sumi telah menjadi bagian dari keluarga selama puluhan tahun. Pernikahan Roni dan Leni digelar mewah sesuai keinginan Leni, dengan dekorasi megah dan ratusan tamu. Namun, setelah menempati rumah Pak Sutoro, Leni mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia mengambil alih kendali keuangan, membelanjakan uang untuk gaya hidup boros, dan sering mengundang teman-temannya saat Roni bekerja. Pak Sutoro, yang dulunya membantu pekerjaan rumah seperti mencuci baju atau membuat minum, kini dipaksa mandiri karena Leni menganggapnya masih sehat. Roni, yang sibuk, tidak menyadari perubahan ini, membuat Pak Sutoro merasa semakin tersisih di rumahnya sendiri. Puncak konflik terjadi suatu malam. Leni, yang sibuk bermain ponsel saat memasak, nyaris menyebabkan kebakaran di dapur. Pak Sutoro dengan cepat mengingatkan, namun Leni malah marah, merasa harga dirinya terluka. Malam itu, dalam musyawarah keluarga yang penuh emosi, Leni mengeluarkan ultimatum, "Kalau Bapak tidak suka cara saya, Bapak yang keluar dari rumah ini." Roni, seperti biasa, diam, tidak membela ayahnya. Dengan hati hancur, Pak Sutoro memilih pergi ke panti jompo, meninggalkan rumah yang dibangun bersama Pratiwi dengan penuh cinta. Di panti jompo, kehidupan Pak Sutoro berubah. Ia menemukan kedamaian yang tidak lagi ia rasakan di rumah. Makan teratur, sholat berjamaah, dan olahraga pagi menjadi rutinitasnya. Ia juga menyalurkan hobinya dengan menanam sayuran dalam polybag, hasilnya digunakan untuk kebutuhan panti. Pak Sutoro diam-diam menjual perhiasan peninggalan Pratiwi yang ia selamatkan dari Leni, menyisakan hanya cincin pertunangan mereka. Uangnya ia donasikan untuk panti dan membantu biaya sekolah anak-anak Sumi, yang kini bekerja di tempat lain. Sementara itu, Roni, dengan sembunyi-sembunyi, mengunjungi ayahnya di panti saat jam kerja agar Leni tidak curiga. Dalam setiap kunjungan, Pak Sutoro menasihati Roni dengan sabar. "Berdoalah, nak, agar Leni mendapat hidayah." Leni, tanpa sepengetahuan Pak Sutoro, mendorong Roni untuk mengalihkan akta rumah ke namanya, mengklaim itu untuk keamanan keluarga. Roni menurut, meski hati kecilnya merasa salah. Di panti, Pak Sutoro mulai menemukan kebahagiaan baru. Ia berteman dengan penghuni lain, berbagi tawa, dan merasa berguna dengan kegiatan kebunnya. Rumah yang dulu penuh kenangan kini hanya tinggal bayangan. Tetapi Pak Sutoro menemukan keluarga baru di panti, tempat ia bisa hidup dengan damai dan bermakna. Di panti jompo yang asri, Pak Sutoro, seorang pensiunan, menyapa Fajar dengan merawat kebun sayurannya. Tangan tuanya menanam bibit bayam dan tomat dalam polybag, aktivitas yang memberinya ketenangan. Tawa ceria menggema dari Bu Wulan, janda periang yang pandai bercerita, dan Pak Budi, mantan mekanik yang jenaka, yang ikut membantu di kebun. Mereka berbagi kisah masa muda, menciptakan ikatan keluarga baru yang kontras dengan kesepian Pak Sutoro di rumahnya dulu. Ia memimpin lokakarya berkebun, mengajarkan teknik menanam di lahan sempit, memastikan dapur panti terisi sayuran segar. Pak Sutoro juga mengadakan senam pagi dan pengajian, menginspirasi penghuni dengan kesabaran dan semangatnya.
Bu Wulan menggoda, "Pak, Bapak bikin kami muda lagi." Namun, rindu pada Roni, anak tunggalnya, tetap mengusik hatinya, meski ia berdoa untuk keharmonisan keluarganya. Di Jakarta, Roni, karyawan swasta pendiam, duduk di kantor, menatap foto lama bersama ayahnya. Hatinya terbelah. Leni, istri materialistis, semakin menguasai rumah tangga, bahkan mendorong Roni mengalihkan akta rumah dari nama Pak Sutoro ke namanya demi masa depan. Roni, yang menghindari konflik, menurut, tetapi rasa bersalah menghantuinya. Ia diam-diam mengunjungi ayahnya di panti saat istirahat kantor, membawa kue lapis kesukaan Pak Sutoro. "Maaf saya jarang datang." "Yah," ujarnya. Pak Sutoro, penuh kasih, menasihati, "Sabar, Roni." Berdoa agar Leni mendapat hidayah. Roni mengangguk, tetapi beban antara ayah dan istrinya kian berat. Di rumah, Leni mengadakan pesta mewah untuk teman-teman sosialitanya, menghias ruang tamu dengan barang mahal. Ia menjual pusaka keluarga yang ditemukannya. Tak tahu Pak Sutoro telah mengamankan perhiasan berharga mendiang Pratiwi. Temannya, Tina, menyarankan menyewakan kamar kosong untuk keuntungan. Leni, terpikat, menyewakan kamar Pak Sutoro kepada orang asing, menghapus jejak mertuanya dari rumah yang penuh kenangan Pratiwi. Di panti, krisis muncul saat pengelola mengumumkan pemotongan anggaran, mengancam kebun dan kegiatan sosial. Pak Joko, mantan pegawai yang pemarah, mengeluh, "Buat apa berkebun kalau ditutup?" Pak Sutoro tak menyerah. Ia mengajak Bu Wulan dan Pak Budi menjual sayuran di pasar lokal. Dengan lapak sederhana dan cerita Bu Wulan yang memikat, pasar berjalan sukses. Pak Sutoro menyumbang pensiunnya untuk alat berkebun, menginspirasi Pak Joko yang akhirnya ikut membantu. Bergumam, "Bapak keras kepala, tapi saya suka." Roni pulang dan mendapati Leni berencana menjual rumah untuk gaya hidup lebih baik. Ia memberontak, "Ini rumah ayah." Leni membentak, "Kamu lemah, Roni." Pertengkaran membuat Roni mempertanyakan pernikahannya. Ia mengunjungi Pak Sutoro, mengaku tentang akta dan sikapnya yang pasif. Pak Sutoro berbagi kisah keuletan bersama Pratiwi, menasihati, "Bela yang benar dengan cinta." Roni berjanji berubah. Bulan kemudian, kebun Pak Sutoro menjadikan panti pusat komunitas. Sekolah lokal belajar berkebun, dan penghuni bersemangat. Pak Sutoro menjual perhiasan Pratiwi untuk panti dan biaya sekolah anak Sumi, hanya menyimpan cincin pertunangannya. Roni menolak menjual rumah, melawan Leni, dan mulai mengunjungi panti terbuka, berkebun bersama ayahnya. Di bawah pohon, Pak Sutoro menyaksikan penghuni bernyanyi, merasa Pratiwi bangga. Roni datang membawa tanaman cabai. "Saya ingin memperbaiki semuanya." "Yah," katanya. Pak Sutoro tersenyum, "Kita tanam ini bersama, Nak," saat tawa penghuni bergema di senja. Di panti jompo yang kini penuh warna, Pak Sutoro, pensiunan yang penuh kasih, memulai hari dengan menyiram kebun polybagnya. Sayuran hijau subur, hasil idenya, kini jadi kebanggaan panti. Bersama Bu Wulan, janda ceria, dan Pak Budi, mantan mekanik jenaka, ia mengelola pasar mingguan, menjual sayuran untuk dana panti. Pak Joko, mantan pegawai yang kini ramah, ikut membantu, kini akrab setelah terinspirasi ketabahan Pak Sutoro. Ia juga mengadakan kelas berkebun untuk anak-anak sekolah lokal, berbagi ilmu dengan sabar. Di malam hari, ia memimpin pengajian, menyatukan penghuni dalam doa dan tawa. "Bapak seperti matahari di panti ini," kata Bu Wulan. Namun, di hati Pak Sutoro, doa untuk Roni, anaknya, dan keharmonisan keluarganya tak pernah putus. Di Jakarta, Roni, karyawan swasta yang pendiam, semakin tertekan. Leni, istri materialistis, kian boros, menyewakan lebih banyak ruang di rumah peninggalan Pak Sutoro. Ia merencanakan liburan mewah dengan temannya, Tina, oportunis, menggunakan tabungan keluarga. Roni, yang mulai berani melawan, mempertanyakan pengeluaran Leni. "Kita harus hemat, Leni. Rumah ini bukan cuma milik kita," katanya tegas. Leni mengejek, "Kamu cuma anak bapak tua itu." Pertengkaran mereka meninggalkan luka, membuat Roni merenungkan pernikahannya. Ia
mengunjungi panti lebih sering, terang-terangan, membawa bibit baru untuk kebun ayahnya. Pak Sutoro menyambutnya hangat, "Kamu sudah mulai berani, Nak." Konflik baru muncul di panti saat pengelola berencana menjual sebagian lahan kebun untuk pembangunan. Penghuni resah, terutama Pak Joko, yang khawatir kebun akan hilang. Pak Sutoro mengusulkan petisi kepada warga setempat, mengajak Bu Wulan dan Pak Budi menggalang dukungan. Mereka mengadakan pameran hasil kebun, mengundang komunitas untuk melihat manfaat panti. Anak-anak sekolah, dipimpin Sumi, ikut membuat spanduk. Acara sukses, dan warga menandatangani petisi, menekan pengelola untuk membatalkan rencana penjualan. Pak Sutoro, dengan rendah hati, bersyukur, "Bersama, kita kuat." Sementara itu, Leni, kesal dengan perubahan Roni, mengancam cerai. "Kalau kamu pilih bapakmu, aku pergi," katanya. Roni, terinspirasi ayahnya, menjawab, "Aku pilih keluargaku, termasuk ayah." Ia menemukan dokumen akta rumah yang diubah Leni dan berkonsultasi dengan pengacara untuk mengembalikannya ke nama Pak Sutoro. Di panti, ia menceritakan rencananya. Pak Sutoro, bijaksana, berkata, "Rumah itu cuma benda, Nak. Yang penting hati kita satu." Roni tersentuh, berjanji melindungi warisan keluarga. Puncaknya, panti mengadakan perayaan ulang tahun ke-70 Pak Sutoro. Penghuni, termasuk Sumi dan anak-anaknya, menyiapkan kejutan, taman kecil dinamakan Taman Sutoro. Roni hadir, membawa kue dan permintaan maaf. "Aku mau jadi anak yang membanggakan, yah," katanya dengan mata berkaca. Leni, yang diam-diam datang, melihat kehangatan panti dan mulai goyah. Pak Sutoro mengundangnya masuk. "Masuk, Leni. Kita keluarga." Leni, untuk pertama kalinya, diam, merenungkan kesalahannya. Di bawah langit malam, Pak Sutoro memandang taman, merasa kehadiran Pratiwi. Ia berbisik, "Kita berhasil, Tiwi." Roni dan penghuni bernyanyi, tawa mereka menggema. Pak Sutoro tersenyum, tahu kebahagiaan sejati ada di kebersamaan, bukan harta. Leni, di sudut, menitikan air mata, tanda hidayah mulai menyapa. Pagi di panti jompo penuh semangat. Pak Sutoro, pensiunan yang penuh kasih, memeriksa kebun polybagnya, kini dinamakan Taman Sutoro, yang menghasilkan sayuran untuk panti dan pasar lokal. Bersama Bu Wulan, Pak Budi dan Pak Joko, ia mengelola kebun dengan penuh tawa. Pak Sutoro juga mengajar anak-anak sekolah tentang pertanian kota, dibantu Sumi, yang kini rutin berkunjung. Ia memimpin sholat berjamaah dan kelas seni untuk penghuni, menciptakan komunitas yang hangat. "Bapak bawa kehidupan ke panti ini," puji Bu Wulan. Namun, Pak Sutoro masih berdoa agar Roni dan Leni, menantunya, menemukan kedamaian. Di Jakarta, Roni, karyawan swasta yang mulai tegas, menghadapi badai rumah tangga. Leni, yang materialistis, marah karena Roni membatalkan rencana menjual rumah warisan Pak Sutoro. "Kamu lebih pilih bapakmu daripada aku," bentak Leni. Roni, terinspirasi ayahnya, menjawab, "Aku pilih kebenaran." Ia bekerja dengan pengacara untuk mengembalikan akta rumah ke nama Pak Sutoro, meski Leni mengancam pergi. Tina memanas-manasi, menyarankan Leni menuntut harta Roni. Namun, Leni, yang mulai goyah sejak melihat kehangatan panti, ragu. Ia diam-diam mengunjungi panti, mengamati Pak Sutoro dari kejauhan, hatinya terenyuh. Konflik baru muncul di panti. Seorang pengembang properti, Pak Haryanto, pengusaha licik, menawarkan dana besar untuk membeli lahan kebun, menggoda pengelola dengan janji modernisasi. Penghuni panik, khawatir kebun hilang. Pak Joko, yang kini setia pada kebun, berkata, "Kita tak bisa menyerah." Pak Sutoro mengusulkan festival komunitas untuk menunjukkan nilai kebun. Ia mengajak Bu Wulan, Pak Budi, Sumi, dan anak-anak sekolah menyiapkan pameran sayuran, lokakarya, dan pertunjukan seni. Roni, yang kini aktif di panti, membantu dengan logistik, membawa teman kantornya untuk mendukung. Festival sukses, menarik perhatian media lokal. Warga menolak penjualan lahan, dan pengelola membatalkan negosiasi dengan Pak Haryanto.
Pak Sutoro bersyukur, kebersamaan adalah kekuatan kita. Di rumah, Roni menghadapi Leni, yang kini menunjukkan kerapuhan. Aku takut kehilangan semuanya. Akunya, air mata jatuh. Roni, dengan sabar seperti ayahnya, mengajaknya ke panti untuk melihat kehidupan sederhana yang penuh makna. Di sana, Leni membantu di kebun, berbincang dengan Bu Wulan, dan mendengar cerita Pak Sutoro tentang Pratiwi. Kebahagiaan bukan dari harta, kata Pak Sutoro lembut. Leni, tersentuh, meminta maaf, aku salah, Bapak. Pak Sutoro memeluknya, keluarga selalu punya tempat untuk memaafkan. Puncaknya, panti mengadakan acara syukuran atas keberhasilan menyelamatkan kebun. Roni dan Leni hadir bersama, membantu menyajikan makanan dari hasil kebun. Penghuni, termasuk Sumi, menyambut Leni dengan hangat. Roni menyerahkan dokumen akta rumah yang kembali atas nama Pak Sutoro. Ini rumah kita ayah, nak, kata Roni. Pak Sutoro tersenyum, simpan saja, ini rumah kita bersama. Malam itu, di bawah bintang, Pak Sutoro memandang kebun, merasa Pratiwi tersenyum dalam angin. Kita menang, Tiwi, bisiknya. Tawa penghuni dan keluarga Roni menggema, menandakan harapan baru. Di panti jompo yang kian hidup, Pak Sutoro memulai hari di Taman Sutoro, kebun polybag yang kini jadi jantungan komunitas. Bersama Bu Wulan, Pak Budi dan Pak Joko, ia memanen sayuran untuk dapur panti dan pasar lokal. Ia juga mengajar anak-anak sekolah yang dibawa Sumi, mantan asisten rumah tangga, kini guru, tentang pertanian berkelanjutan. Di sore hari, Pak Sutoro memimpin kelompok seni, mengajarkan penghuni membuat kerajinan dari bahan daur ulang. Bapak bikin kami merasa berguna, kata Pak Joko, tersenyum. Pak Sutoro bersyukur atas keluarga baru ini, namun doanya untuk Roni dan Leni tetap setia, berharap mereka rukun. Di Jakarta, Roni, karyawan swasta yang kini tegas, menjalani hidup baru dengan Leni, yang mulai berubah. Setelah meminta maaf di panti, Leni berusaha memperbaiki diri. Ia mengurangi gaya hidup boros dan membantu Roni mengelola keuangan rumah. Namun, masih memengaruhi, menggoda Leni untuk kembali ke kehidupan glamor. Kamu pantas lebih dari ini, kata Tina. Leni ragu, tapi kenangan kehangatan panti membuatnya bertahan. Roni, melihat usaha Leni, mengajaknya ke panti setiap akhir pekan. Kita belajar bersama, Len, katanya. Leni, meski canggung, mulai menikmati waktu di kebun bersama Roni dan Pak Sutoro. Konflik muncul saat Pak Haryanto, pengusaha licik, kembali dengan tawaran baru. Ia ingin mensponsori panti dengan syarat mengendalikan kebun untuk proyek komersial. Pengelola tergoda, tetapi penghuni, dipimpin Pak Sutoro, menolak. Kebun ini milik kita semua, tegasnya. Ia mengajak Bu Wulan, Pak Budi, dan Sumi mengadakan pertemuan komunitas, mengundang warga dan media lokal. Roni membantu dengan presentasi tentang manfaat kebun bagi panti dan masyarakat. Leni, untuk pertama kalinya, berbicara di depan umum, menceritakan bagaimana kebun mengubah pandangannya. Saya belajar arti keluarga di sini, katanya, suaranya gemetar. Acara itu sukses, dan tekanan publik memaksa Pak Haryanto mundur. Penghuni bersorak, memeluk Leni, yang tersenyum malu. Di rumah, Leni meminta maaf kepada Roni atas masa lalunya. Aku ingin jadi istri yang baik, katanya. Roni, tersentuh, mengangguk, kita mulai dari awal. Mereka memutuskan mengundang Pak Sutoro pulang untuk makan malam keluarga. Di rumah warisan Pratiwi, Pak Sutoro duduk di ruang makan, melihat Roni dan Leni bekerja sama menyiapkan hidangan. Pratiwi pasti tersenyum melihat ini, katanya, memegang cincin pertunangannya. Leni, dengan air mata, berkata, maafkan saya, Bapak. Saya ingin belajar dari Bapak. Pak Sutoro memeluknya, keluarga selalu punya tempat untuk memulai lagi. Puncaknya, panti mengadakan hari keluarga, mengundang warga dan keluarga penghuni. Roni dan Leni membantu mengatur acara, sementara Sumi membawa anak-anaknya. Pak Sutoro, Bu Wulan, dan Pak Budi memamerkan kerajinan dan sayuran. Leni menyumbang dana dari tabungannya untuk panti, tanda perubahan hatinya. Malam itu,
Di bawah langit berbintang, Pak Sutoro berdiri di kebun, merasa Pratiwi hadir. Kita membangun keluarga baru, Tiwi, bisiknya. Roni dan Leni bergandengan, bergabung dalam tawa penghuni. Harmoni terciapkan, menyatukan masa lalu dan masa depan dalam damai. Pagi cerah di Panti Jompo, Taman Sutoro, berkilau dengan sayuran segar. Kebun polybag ini bukan hanya sumber pangan, tetapi juga simbol kebersamaan. Pak Sutoro mengajak anak-anak sekolah, didampingi Sumi, kini guru, untuk belajar berkebun, sementara di malam hari, ia memimpin pengajian dan kelas menari tradisional, membuat penghuni tertawa lepas. Bapak ciptakan keajaiban di sini, kata Bu Wulan, matanya berbinar. Pak Sutoro, dengan rendah hati, bersyukur atas komunitas ini, namun doanya untuk Roni dan Leni tetap mengalir, berharap kebahagiaan mereka abadi. Di Jakarta, Roni dan Leni menjalani hidup baru. Leni, yang kini meninggalkan gaya hidup boros, aktif membantu Roni mengelola keuangan rumah warisan Pratiwi. Ia memutuskan hubungan dengan Tina, yang terus memprovokasi. Aku ingin jadi versi terbaik untuk keluarga, kata Leni kepada Roni. Mereka rutin ke panti, membantu kebun dan acara sosial. Roni, kini penuh percaya diri, memimpin proyek CSR kantornya untuk mendukung panti, mengalirkan dana untuk peralatan berkebun. Leni, belajar dari Pak Sutoro, mulai menanam bunga di halaman rumah, mengenang Pratiwi. Aku ingin rumah ini penuh cinta seperti dulu, katanya, tersenyum pada Roni. Konflik baru muncul saat panti menghadapi krisis air akibat musim kemarau. Kebun terancam, dan penghuni cemas. Pak Joko berkata, tanpa air, apa gunanya kebun? Pak Sutoro, tak pernah menyerah, mengusulkan sistem irigasi sederhana menggunakan air daur ulang. Ia mengajak Roni, Bu Wulan, Pak Budi, dan Sumi merancang pipa dari bahan bekas. Leni, dengan inisiatif baru, menghubungi komunitas lokal untuk donasi pompa air. Roni membawa tim kantornya, dan dalam sepekan, sistem irigasi selesai. Kebun terselamatkan, dan penghuni bersorak. Pak Sutoro memeluk Leni, kamu sudah jadi bagian dari keluarga panti. Leni menangis haru, merasa diterima. Di rumah, Roni dan Leni mengadakan malam keluarga, mengundang Pak Sutoro dan Sumi. Mereka duduk di ruang makan, dikelilingi foto-foto Pratiwi. Leni menghidangkan masakan sederhana, belajar dari resep Pratiwi yang diajarkan Pak Sutoro. Bapak, rumah ini hidup lagi karena Bapak, kata Leni. Pak Sutoro, memegang cincin pertunangannya, berkata, Pratiwi ada di hati kita semua. Roni mengumumkan rencana membuka warung kecil di panti, menjual hasil kebun untuk penghuni. Leni menambahkan, aku akan urus pemasarannya. Pak Sutoro tersenyum, kalian membuatku bangga. Puncaknya, panti menggelar festival panen tahunan. Warga, anak sekolah, dan media hadir. Roni dan Leni mengelola lapak sayuran, sementara Sumi memimpin pertunjukan anak-anak. Bu Wulan menceritakan kisah panti, dan Pak Budi memainkan gitar. Pak Sutoro memberikan sambutan, kebahagiaan bukan dari harta, tapi dari hati yang bersatu. Malam itu, di bawah langit berbintang, ia berdiri di kebun, merasa Pratiwi tersenyum. Kita wujudkan mimpimu, Tiwi, bisiknya. Roni dan Leni, bergandengan, bergabung dalam tawa penghuni. Panti, rumah, dan keluarga kini satu dalam harmoni abadi. Mentari pagi menyapa, Taman Sutoro, di Panti Jompo, tempat Pak Sutoro memeriksa tanaman polybag yang subur. Bersama Bu Wulan, Pak Budi, dan Pak Joko, ia memanen sayuran untuk panti dan pasar lokal. Kebun ini, kini terkenal di komunitas, menarik relawan muda. Pak Sutoro mengajarkan anak-anak sekolah, didampingi Sumi, cara membuat kompos alami. Di malam hari, ia memimpin kelompok teater, menghibur penghuni dengan drama komedi. Bapak adalah jantung panti ini, kata Pak Budi, disambut tawa. Pak Sutoro bersyukur atas keluarga baru ini, namun doanya untuk Roni dan Leni tetap setia, berharap kebahagiaan mereka langgeng. Di Jakarta, Roni dan Leni memperkuat ikatan mereka. Leni, yang telah meninggalkan sifat materialistis, kini mengelola warung kecil panti, memasarkan sayuran dan kerajinan penghuni. Roni,
Dengan proyek CSR kantornya, mendanai perluasan kebun panti, membeli bibit dan alat baru. Mereka sering mengunjungi panti, membawa kehangatan ke rumah warisan Pratiwi. Namun, bayang-bayang masa lalu muncul saat Tina menghubungi Leni, menawarkan bisnis, menggiurkan, untuk mengeksploitasi nama panti. Kamu bisa kaya lagi, bujuk Tina. Leni menolak tegas, aku sudah menemukan kebahagiaan sejati. Roni, bangga, memeluknya, kamu berubah, Len. Konflik baru muncul di panti saat sekelompok penghuni baru, dipimpin Ibu Sari, mantan pengusaha skeptis, meragukan keberlanjutan kebun. Ini cuma buang waktu, katanya. Pak Sutoro, dengan sabar, mengajaknya ikut berkebun, menunjukkan bagaimana tanaman menyatukan penghuni. Bu Wulan dan Pak Joko mengadakan lomba masak menggunakan hasil kebun, mengundang Ibu Sari sebagai juri. Leni membantu menyediakan bahan, sementara Roni dan Sumi mengajak anak sekolah membuat dekorasi. Lomba sukses, dan Ibu Sari, tersentuh, ikut menanam polybag, berkata, Bapak Sutoro, saya salah menilai. Kebun kembali menyatukan semua. Di rumah, Roni dan Leni merenovasi kamar lama Pak Sutoro, menjadikannya ruang keluarga dengan foto-foto Pratiwi. Mereka mengundang Pak Sutoro untuk tinggal beberapa hari. Di meja makan, Leni menyajikan rendang resep Pratiwi. Bapak, rumah ini milik kita bersama, kata Roni, menyerahkan akta rumah yang tetap atas nama Pak Sutoro. Pak Sutoro, tersenyum, berkata, yang penting kita satu hati. Leni, dengan air mata, menambahkan, Bapak ajarkan aku arti keluarga. Sumi, yang hadir, berterima kasih atas bantuan Pak Sutoro untuk anak-anaknya, membuat suasana penuh kehangatan. Puncaknya, panti menggelar pameran tahunan, warisan Taman Sutoro. Warga, media, dan relawan berdatangan. Roni dan Leni memamerkan produk warung, sementara Sumi mengelola pertunjukan teater anak-anak. Bu Wulan menceritakan perjalanan panti, dan Pak Budi memainkan musik. Pak Sutoro berpidato, cinta dan kebersamaan adalah warisan sejati. Malam itu, di bawah langit berbintang, ia berdiri di kebun, memegang cincin Pratiwi. Kita wujudkan mimpi kita, Tiwi, bisiknya. Roni dan Leni, bergandengan, bergabung dalam tawa penghuni. Panti, rumah, dan hati mereka kini terikat dalam cinta abadi.